Oke, Bapak Ibu Saudara, saya perlu memperkenalkan diri ya, karena saya baru berdiri di sini. Nama saya Sabu Kobak, saya dari Wanim, eh, Lolat ya, betul. Iya, Lolat dan puji Tuhan, saya anak pertama dari Bapak Holiet yang dikirim bersama dengan ada 3 orang kami waktu itu ke Jawa Barat. Dan puji Tuhan, satu teman ada di depan dan saya salah satunya, yang satu masih di Bokondini. Kami 2 orang di Bokondini, tapi ya puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Dan beberapa minggu lalu itu sebenarnya tidak ada di sini, tapi saya lihat di Mama Enda punya story itu ada posting saya punya foto dengan ini siapa Sius yang di Jakarta. Jadi foto itu tahun 2023 dan kebetulan waktu itu Natal sekolah minggu, jadi saya tidak sengaja hadir di sini, di dalam sini. Dan foto itu Mama Enda posting, lalu sudah saya lihat, saya hanya kasih like saja, tapi sudah saya balas lagi. Saya bilang, oke Mama, nanti ya minggu depan saya turun begitu. Akhirnya hari Senin saya turun. Hari Senin saya turun, baru hari Selasa, saya tidak langsung datang ke sini, tapi saya tidur di Sentani. Dan hari Selasa sudah saya ambil motor rental. Saya tidak tahu, memang satu hari sudah datang ke sini, tapi sudah lupa jalan. Walaupun saya pakai Google Map, tapi ya sudah, langsung saya lurus ke sana. Sampai di sana, saya telepon Masan. Dan puji Tuhan, dia datang ke sana dan kami sama-sama masuk di sini begitu. Jadi kenapa saya ada di sini? Karena ya Tuhan izinkan dan saya lihat story dari mama saya begitu. Iya. Jadi puji Tuhan, Natal ini tema Natal yang sudah diberikan oleh Gereja Injili di Indonesia adalah Natal membawa sukacita besar. Ya, jadi Natal itu berbicara tentang hari kelahiran. Dan kita semua, saya percaya kita semua punya Natal masing-masing. Natal itu artinya adalah hari lahir atau kelahiran. Jadi Natal ini membawa sukacita. Kenapa Natal membawa sukacita? Karena Natal itu bukan Natal biasa. Natal Yesus ini berbicara tentang di mana Yesus itu adalah Allah. Dia yang harusnya mempertahankan kealahannya, tapi dia datang ke dalam dunia ini hanya satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kita. Dia adalah firman Allah. Dia yang harusnya mempertahankan kealahannya, tapi dia datang ke sini, ke dalam dunia ini hanya untuk orang-orang pilihannya dan untuk orang-orang yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, karena itu sukacita Natal itu adalah berbicara tentang Tuhan sendiri yang berinisiatif. Memang kita tidak ada sukacita sejak kita ada dalam lumpur dosa. Tapi Yesus itu lahir di kandang domba. Kandang domba itu adalah berbicara tentang di mana tempat yang kotor, di tempat yang bau mungkin. Bapak Ibu bisa bayangkan kandang babi lah. Tapi Yesus yang raja, yang firman Allah itu datang dari tempat kekekalannya dan mau lahir di kandang yang hina. Nah, itulah sebabnya mari kita melihat di satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 yang ada di depan ini. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu ayat kedua, saya ayat pertama. Lukas pasal 2 ayat 10. Judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Ayat 10.
Lalu kalau kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal itu bukan sekedar tanggal yang sudah ditetapkan supaya orang Kristen seluruh dunia mereka merayakan Natal. Natal juga bukan berbicara tentang acara yang kita mungkin lakukan setiap tahun, bakar batu, atau mungkin acara lain-lain. Tapi Natal itu adalah berbicara tentang di mana Allah itu hadir di tengah-tengah kita, supaya umat yang diciptakannya itu dapat selamat dari hukuman kekal. Natal adalah ledakan sukacita dari sorga ke dalam bumi ini. Dan ketika dunia ini masih gelap, ketika manusia itu masih takut, ketika manusia ini tidak punya harapan, Natal hadir, membawa sukacita. Natal hadir, Yesus hadir, kelahiran Yesus ini membawa sukacita supaya kita memiliki harapan, supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan, yaitu di mana kita akan masuk ke dalam tempat yang kekal. Kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya malaikat berseru, jangan takut. Sebenarnya waktu itu gembala domba ini mereka sedang menggembalakan domba. Dan mereka ini tidak tahu apa yang sudah terjadi di Bethlehem. Itulah sebab mereka gembalakan domba. Mereka biasanya kalau di Timur Tengah itu mereka di sana itu tidak seperti kita di Papua, daerah yang subur. Jadi mereka itu menggembalakan, mereka kasih pindah kalau di sini ada rumput, mereka akan taruh domba di situ supaya mereka domba-domba itu akan makan. Kemudian di situ sudah habis, mereka akan pindahkan lagi ke sana. Jadi sehari-hari gembala domba ini mereka menggembalakan domba dan mereka sibuk dengan itu. Makanya mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana di Bethlehem. Karena itu, waktu mereka tidak tahu siapa yang datang, Bapak Ibu. Malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan ini tiba-tiba berdiri di dekat mereka. Ini malaikat ini sudah punya kemuliaan atau punya apa ya? Kemuliaan itu bersinar seperti matahari begitu. Jadi gembala domba ini juga sudah mulai takut. Ini apa yang sedang terjadi begitu. Jadi mereka sudah mulai takut. Makanya gembala-gembala ini takut dan malaikat bilang, jangan takut. Jangan takut. Hari ini saya mau memberitahukan berita yang luar biasa yang mendatangkan sukacita. Dan ini adalah berita Natal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi sebenarnya ada 3 hal, ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan supaya dalam sukacita Natal ini kita memiliki kesetiaan untuk melayani dan juga kita menjadi terang bagi sesama kita seperti subtema Natal ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah sukacita Natal itu menghancurkan ketakutan. Gembala-gembala waktu itu takut, tapi kehadiran Yesus Natal ini menghancurkan rasa takut. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang rasa takut atau takut itu adalah luapan perasaan yang timbul dari hati yang dalam. Itu disebabkan oleh mungkin hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Misalnya saya memberi contoh. Kita pas kumpul begini, ada bunyi tembakan di situ. Pasti apa yang akan terjadi? Kita semuanya takut atau kita semuanya kaget begitu kan? Kaget dan takut. Atau mungkin misalnya kita pas duduk begini, ada orang berkelahi ada orang yang baku kerja di sana, pasti kita akan takut.
Nah, itu adalah rasa takut yang timbul dari hati